Ini jalan ikut lampu ini, belok kiri sudah jalan cuma 80 meter juga di bawah. Iya. Halo, saya ini di puncak Gesberg. Ya, puncak Gesberg ini ketinggiannya berapa Pak? 4.200-an ya Pak ya? 4.285. 4.285 meter ketinggian di atas permukaan laut. Itu diameternya ini sekitar diameternya sekitar 3 km Pak ya. Dalamnya 1 km. Ini pemandangan yang ikonik di Gesberg ini, di Billitonfort ini. Mungkin kita sering lihat di tempat-tempat lain, tapi luar biasa. Saya sempat melihat di sini kan ada Pak Putra, Ketua Forum Das Nasional, ada Pak Mahendra, Dr. Mahendra ini pensiunan LHK. Dr. Mahendra ini pensiun baru melihat Balai Penguatan Das dan Pelindung Mobil Tamu yang mengantar kita, dan yang ngambil kamera ini Pak Tio ini, beliau dari PT Freeport ini yang sangat hafal dengan wilayah sini. Beliau juga luar biasa tuh drivernya ini, karena SIM-nya SIM Gesberg ini, bukan SIM sembarangan. SIM-nya Polda nggak laku. Jadi teman-teman, secara umum pekerjaan penambangan itu dimulai dari drill, dari pengeboran ini, dibor ini pakai bagian yang sini, ini dibor pakai alat ini yang. Nah, kemudian setelah dibor di kedalaman 17 meter diledakkan di bawah sehingga runtuh, yang tadi dibor aja runtuh. Kemudian oleh ini namanya shovel yang luar biasa ukurannya ya, tidak seperti shovel di kota ya. Diangkut yang hasil bom tadi, yang diledakkan tadi, kemudian di shovel ini kemudian dinaikkan ke truk, truk terbesar di dunia nih, truk namanya haul truck. Haul truck ini
Kapasitasnya sampai 300 ton. 300 ton. Panjangnya 9 kali 13 meter gitu. Di satu rumah berjalan. Ini deh. Ini saya di depan mobil raksasa ini. Jadi saya ini ketinggi badan saya ini baru setengah dari diameter ban. Kita sekarang berada di ketinggian 4.300, lokasi tempat penimbunan batuan penutup hasil dari kegiatan penambangan PT Freeport Indonesia. Jadi batuan penutup itu harus ditutup, dikapsulet dengan batuan kapur setebal 5 meter, kemudian dipersiapkan untuk penanaman. Kemudian penanaman, karena di sini ekosistem alpin itu didominasi oleh padang rumput, sehingga kami menanam rumput lebih dominan seperti yang di sekitar kita ini. Ini adalah rumput Descampsia closii, rumput yang asli berada di ekosistem alpin yang ada di Pegunungan Jayawijaya. Penggunaan tanaman-tanaman dalam kegiatan reklamasi itu bahwa kita tidak menggunakan tanaman introduksi dari luar, karena tidak ada tanaman dari luar yang bisa adaptasi dengan ketinggian 4.300 seperti ini. Sehingga semuanya digunakan tanaman-tanaman yang bibitnya diambil dari kawasan-kawasan alami di sekitar area Grasberg. Endemik ya Pak ya? Semua endemik ya. Dan sekitar kita ini ditanam tahun 2020, bulan Oktober ke November. Kemudian yang di bawah ini berkisar, yang di bawah ini 2019, yang di sebelah sana juga 2020 dan 2021 di seberang sana. Total luasan area timbunan batuan penutup yang sudah direklamasi seluas 455 hektar. 455. Dari sekitar 947 hektar yang ada, jadi masih 50%. Yeah. Jadi kalau sudah posisi seperti ini sudah selesai Pak ya? Ini masih belum selesai sebenarnya. Masih belum selesai ya? Masih belum, karena kita masih akan terus memantau, melihat yang pertama adalah kehadiran jenis-jenis semak, jenis-jenis herba yang kami pantau setiap 3 tahun sekali. Melalui ke plot berukuran 3x3. Setiap 1 hektar area itu kita menempatkan 1 plot berukuran 3x3. Plot samplingnya ya. Apa aja yang diamati Pak? Tidak hanya pertumbuhan yang tanaman pertama kita mengamati adalah pertumbuhan rumput itu sendiri, lalu kedatangan spesies-spesies lain di luar rumput yang tidak kita tanam, terutama untuk yang jenis herba dan semak. Kemudian juga covering dari lumut yang menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki microclimate dan menjadi membentuk lapisan yang nantinya ditumbuhi oleh spesies-spesies lain. Selain itu kita juga memantau satwa-satwa yang akan datang menjadi bagian dari ekosistem. Jadi tujuan akhirnya nanti adalah bagaimana fungsi ekosistem itu pulih. Ya, jadi selesainya reklamasi ini mengembalikan fungsinya ya Pak ya. Tidak hanya menanam, jadi tapi digunakan oleh fauna, baik makrofauna, mikrofauna, mesofauna, dan juga jenis-jenis tumbuhan lainnya. Wah luar biasa ini. Terima kasih Pak. Ini kan ada alat berat, itu proses apa ini dalam penataan lahan ini ya? Ya, di sisi jauh sana itu kita sedang mempersiapkan kawasan yang akan direklamasi di kemudian hari. Jadi ini dalam proses preparasi atau persiapan, proses penimbunan, lalu kemudian penudungan dengan batuan kapur,
Ya. Nanti setelah siap kami akan tanam. Kapur tadi itu pengganti topsoil ya Pak ya? Kapur sebenarnya untuk melindungi karena batuan penutup itu memiliki kecenderungan menghasilkan asam. Oh, gitu. Kalau bereaksi dengan air dan udara. Oh. Jadi ketika terjadi proses oksidasi, air yang keluar itu akan menjadi air asam tambang. Nah, fungsi kapur ini adalah menudungi sehingga semua air hujan yang turun, kalaupun terjadi infiltrasi ke dalam dan bertemu dengan batuan penutup, tidak maka sampai... ketika dia keluar masih ada lapisan kapur lagi yang akan menetralkan. Sehingga air yang keluar itu adalah air yang netral pH-nya. Istilahnya makanya penudung ya, penudung. Seperti nanti di bagian atasnya baru diberikan material-material yang material alami sebenarnya yang tapi berbahan utama kapur yang bisa untuk ditanami. Jadi untuk zona perakaran. Tidak ada topsoil yang digunakan karena lapisan topsoilnya sangat tipis ya. Dan itu sudah terpakai pada saat pembukaan lahan di awal kegiatan penambangan. Terima kasih banyak Pak Tio nih informasinya. Sangat menarik sekali. Terima kasih Pak atas kunjungannya juga. Iya. Saya Deki Jolemal. Iya. Bapak sudah berapa tahun di sini Pak? Saya bekerja di PT Freeport Indonesia sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Bapak tinggal di sini atau jauh dari sini Pak? Tinggal di sini. Tinggal di sini ya? Area wilayah perusahaan. Oh, aduh gitu ya Pak. Jadi memang banyak Pak warga di sini yang dipekerjakan di sini ya? Banyak. Ada yang di luar di sekitaran perusahaan ini nih, kampung-kampung di masyarakat di sana. Terus tapi saya tinggalnya di Timika. Terus karena perusahaan kasih kesempatan untuk saya tinggal di dalam wilayah perusahaan, sehingga saya juga membawa keluarga dengan anak-anak ke sini ya. Terus tinggal di perusahaan dan anak-anak saya juga sekolah mulai dari TK sampai SMP tamat di sini karena tidak ada SMA di sini, sehingga begitu habis tamat SMP anak-anak saya SMA-nya lanjut di luar. Oh gitu ya. Pak, Bapak kan sudah kerja berapa tahun tadi Pak? 30 tahun. 30 tahun di sini. Mesti ada suka dukanya ya. Benar. Bekerja di ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Gimana? 4.300 meter. Itu gimana suka dukanya Pak? Ya, suka dukanya adalah kalau saya sukanya karena selain saya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, untuk anak-anak sekolah dan lain-lain, sehingga saya bertahan dan perusahaan memberikan kesempatan buat saya bekerja dan sampai saat ini saya mencapai level tertinggi saat ini adalah manajer. Saya manajer produksi sebelumnya. Jadi setelah open pit lama, open pit baru di bawah ini kita tutup, kemudian pindah ke sini, di sini jadi manajer project. Itu yang saya lakukan sekarang, sehingga perusahaan memberikan kesempatan, memberikan kemudahan, fasilitas, termasuk mobil, rumah dan lain-lain. Itu suka ya? Saya seperti itu. Tapi kalau duka yang saya lakukan adalah terutama daerah ini benar-benar daerah ekstrim ya. Benar-benar sangat dingin, ketinggiannya itu sampai 4.300-an meter, sehingga sangat dingin sekali. Jadi walaupun saya pakai pakaian yang lapis sampai dengan kaos kaki juga lapis, tetapi tetap saja tembus ya. Sewaktu-waktu tembus karena hujan dan kabut seperti yang keadaan seperti ini nih, memang itu aslinya jelas-jelas. Aslinya daerah sini. Sehingga segala sesuatu yang saya merasakan suka dan dukanya itu ya dilewati begitu saja. Bapak gimana menjaga fisiknya supaya tetap fit Pak di sini Pak? Saya menjaga fisik supaya jangan saya cepat lelah. Karena oksigen daerah sini juga bisa mencapai minus ya. Derajat begitu ya, derajat Celcius. Jadi supaya kita tetap bertahan, kita ikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh perusahaan. Kita juga harus disiplin. Ya, kita juga harus makan teratur. Istirahatnya yang penting sekali, istirahat teratur. Ya, waktu yang kita manfaatkan, kita gunakan untuk dalam bekerja itu benar-benar kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Wah, luar biasa Pak.
Terima kasih banyak informasinya Pak. Ini kan kita sebar ke seluruh Indonesia nih. Baik. Bagaimana Bapak dari sini ya, asli sini gitu ya, Ya, jadi bekerja saya di datang Freeport bekerja ini. di sini itu mulainya tahun 92. 92 ya. Sebelumnya- Umurnya berapa waktu itu Pak? Umur waktu itu 23 tahun. Oh masih mulai. 22 tahun. Saya sudah datang bekerja di PT Freeport Indonesia. Tetapi sebelum saya dipekerjakan di PT Freeport ini, perusahaan kirim saya untuk ikut pendidikan dulu Oh. di Jawa Barat. Oh di mana? Jadi sebenarnya saya diterima itu bukan hanya maunya saja, tetapi saya sendiri, tetapi itu saya ikut di dalam program program antara perusahaan dengan pemerintah. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana caranya supaya pemerintah itu punya program untuk mengurangi tenaga asing yang bekerja di Freeport itu dikuasai oleh tenaga asing ya. ya, terutama Filipina di underground ya. Sehingga waktu itu kami dikirim ke Cikotok ya, Jawa Barat waktu itu. Sekarang jadi Banten. Cikotok ya. Sekarang jadi Banten Selatan. Iya, Banten Selatan. Kami ikut pendidikan di sana selama setengah tahun. Setelah selesai dan kami datang. Jadi itu bukan hanya saya saja, tetapi kami terdiri dari ada lima angkatan. Jadi setiap angkatan itu ada 50 orang. Sehingga begitu kami dipekerjakan langsung jadi miner di underground. Ya, ya. Jadi pekerjaan underground itu kami kuasai. Nah, mulai dari situ pemerintah melihat putra-putra Indonesia sendiri sudah bisa mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam underground, sehingga pemerintah minta supaya tenaga-tenaga asing Filipina ini harus kurangi, sehingga mulai kurangi sampai akhirnya sekarang itu hampir hanya beberapa persen saja tenaga asing yang ada. Jadi itu tujuan utamanya pemerintah seperti itu. Dan saya sebelumnya di miner di underground, tetapi waktu itu sekarang naik dulu dan sehingga saya naik sampai sekarang itu saya dilakukan underground. Jadi tetap bertahan sampai sekarang saya menjabat betul manajer ya. Yang penduduk sini yang level manajer sudah banyak Pak atau baru Bapak atau? Iya, ada juga banyak. Ada sampai ke VP juga ada, tapi di luar dari area ini produksi. Yang satu-satunya orang masyarakat di sini yang jadi manajer produksi Bapak ya? Wah, luar biasa. Itu sejarahnya Freeport. Saya bisa pimpin itu produksi manajer produksi. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Saya Deki Joleman. Pak Deki Joleman. Terima kasih Pak.